Sama-sama katakan tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Kami tahu bahwa kasih sayang-Mu tidak pernah habis buat kami, Tuhan. Pertolongan dan kemurahan-Mu itu selalu ada buat kami, Tuhan. Bahkan ketika kami merasa bahwa kasih-Mu itu sepertinya berhenti mengalir buat kami, tapi kami tahu dan kami mau menaruh percaya kami bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah habis kasih-Mu buat kami, tidak pernah berkurang, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Kau ada buat kami. Kami sembah Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hadirat-Mu menjangkau kami. Mari boleh angkat tangan saudara, angkat pujian ini. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya, selamanya. Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia. We worship You Lord. Kami tinggikan Engkau, kami sanjung Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang layak ditinggikan, Kau Tuhan kekuatan kami, Kau Tuhan pengharapan kami. We worship You Jesus. Hallelujah, hallelujah.
bersama dengan kami Tuhan. Yesus, Engkau di kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau layak menerima hormat, layak Engkau kami puji dalam segala musim hidup kami Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Engkau hidup Tuhan. Jika Engkau hidup, Engkau berbicara buat kami. Jika Engkau ada, Engkau cukup buat kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka, katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu sampai selama-lamanya. Ku puji Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang
sama-sama sepakat, katakan bersama-sama. Let's sing. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, katakan selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berapa di antara kita hari ini yang punya alasan untuk berhenti memuji Tuhan? Kita punya alasan untuk bersorak-sorai. Tapi Daud, dia berkata bahwa dia percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan itu layak untuk menerima pujian. Kalau Anda tidak keberatan, kalau dengan posisi kondisi yang oke, boleh membuka setiap kamera mungkin supaya kita sama-sama satukan hati, satukan suara. Bahwa ada kekuatan yang luar biasa di dalam pujian. Ada kuasa yang luar biasa. Dia bukan hanya sanggup menyelamatkan kita, Dia sanggup melawat kita. Dia sanggup menyelamatkan, membebaskan kita. Bahkan dengan pujian yang sangat sederhana. Karena jika Dia ada di tengah-tengah kita, Dia layak untuk ditinggikan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa ada kuasa yang luar biasa di dalam darahnya yang dahsyat? Yang setuju boleh lambaikan tangan saudara. Hari ini ada yang datang dengan sakit, ada yang datang dengan pergumulan. Saudara, saya datang dengan pergumulan. Kami semua di tempat ini datang dengan pergumulan. Datang dengan beban-beban yang sulit, yang tidak terjawabkan, yang tidak ada kelihatannya jalan keluar. Tapi kita punya Tuhan yang berkata bahwa aku adalah jalan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jika engkau sepakat, kami sepakat, saya sepakat. Sebesar apapun masalah kita, Yesus jauh lebih besar. Setuju boleh katakan amin. Kita percaya, izinkan Tuhan yang berperang ganti kita, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melawat setiap kita. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out to swear, for He is through the land. Sama-sama boleh katakan glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. He's true, He's marching on. Sing glory, glory. Boleh lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan, Raja di atas segala raja. Glory, glory,
Tuhan sedang terjadi di tempat kami, di kemah orang benar dalam hidup kami saat ini juga. Ada Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa. Dan kami percaya ada suara sorak-sorai, ada suara kemenangan. Karena Yesus ada di tengah-tengah kami. We thank you, Father. Holy Spirit, take over. Take your place here. This is your time, this is your ministry, this is your part, Holy Spirit. Mau berdoa, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita hari-hari ini ada di dalam medan peperangan yang luar biasa. Iblis tidak akan suka untuk Anda dan saya menggenapi rencana Allah. Iblis tidak akan mau kita berjalan dan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tapi saya mau beritahu bahwa kita juga orang yang terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Setuju boleh katakan amin? Saya percaya bahwa kekuatan yang sangat terbatas itu justru yang membuat kuasa Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Yang bisa mendengarkan suara saya dengan jelas boleh ada lambaian tangan, atau mungkin kurang jelas mungkin. Saya ada baca di chatnya ada yang kecil mungkin suaranya, atau oke? Kalau oke mungkin oke, oh good, thank you. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan firman Tuhan singkat tentang bagaimana di dalam kelemahan kita biar Tuhan sendiri yang sungguh-sungguh bekerja. Bahkan yang luar biasa dia bilang tuh, dia berperang untuk kita, saudara. Dalam peperangan kita setiap hari, dia berperang ganti kita. Makanya kenapa saudara saya, kekuatan saya hanya di pujian penyembahan, mengangkat tangan di dalam kelemahan, saudara. Kami di sini, saya, teman-teman di sini, semua kami mengalami proses yang berbeda-beda dan bukan kecil, berat, saudara ya. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Dan saya percaya bahwa apa yang harus kita lakukan, saudara, di masa-masa terendah hidup kita, di the deepest of your low, di titik-titik terendah hidup kita, apa yang harus kita lakukan, saudara? Bahkan Tuhan sering membawa kita, memang tidak ada orang di sana selain Anda dan saya dengan Tuhan. Dia kadang sengaja tutup jalan, tidak ada akses kadang, saudara ya. Jadi hanya kita dan mengangkat wajah kita dan melihat ke atas. Bukan Tuhan jahat, bukan. Tapi dia ingin memberitahu kita kalau tidak ada orang satupun yang berdiri buat kita. Yesus ada di sana. Dan itu menjadi kayak apa sih? Kayak booster yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin? Kita perlu orang-orang di sekeliling. Tapi Tuhan ingin memberitahu bahwa jika kita ada di persimpangan jalan atau dalam kesendirian, kabar baik, Yesus ada buat kita, saudara. Hari-hari ini kita sedang ada di masa-masa yang tersulit, saudara. Masa-masa yang sepertinya, saudara, kekuatan kita itu sangat terbatas. Saya secara pribadi ada banyak sekali yang saya lewatin. Kadang ada di tengah kesulitan, maju susah, mundur susah, atau keputusan-keputusan yang sulit untuk diambil. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Itu mungkin hal yang sangat pribadi. Tetapi saya selalu melihat Tuhan, banyak kali Engkau mengizinkan aku di masa-masa yang sulit sekali. Tadi malam jam berapa saya gak bisa tidur sampai kurang lebih jam 2. Saya hanya nyembah, nangis. Tapi nangisnya bukan karena masalah, cuman bilang, Tuhan, aku ingin mencintai Engkau. Aku ingin mengasihi Engkau. Engkau terlalu luar biasa. Engkau ada dalam segala musim dan Engkau Tuhan cukup sekali buat aku. Gitu. Dan itu akan menjadi satu perenungan hati, saudara. Ada mungkin yang bertanya, ada di saat-saat terendah gimana? Ya saya nangis sama saudara mungkin dengan Bapak Ibu. Saya angkat tangan dengan wajah udah gak tahu model seperti apa, saudara. Kadang sambil lagi tidur, saudara. Tapi karena saya ngerasakan Tuhan, saya perlu Engkau. Saya angkat tangan cuman begini doang, air mata sudah mengalir. Gak tahu mau dari segala jurusan, saudara. Dan saya tahu bahwa kenapa saya berseru kepada Tuhan, karena saya tahu saya punya Tuhan. Saya punya Bapa. Betul, saudara. Kita tidak punya siapa-siapa gak apa-apa. Asal kita punya Tuhan. Kita punya pribadi yang kita boleh berlari ke sana. Dan dikatakan bahwa ketika orang benar berlari dan diselamatkan. Jadi saudara, artinya bahwa dia tuh akan selalu ada buat kita. Dan saya tahu sekali bahwa
Kita harus merasakan dan benar-benar yakin bahwa Bapa kita ini benar-benar nyata, saudara. Dia bukan hanya kayak dongeng yang kita dengar cerita di gereja, pendeta ngobrol, sharing bertahun-tahun, khotbah kita dengar dari YouTube atau mungkin dari onsite, saudara ya, dari sebelum pandemi maupun selama pandemi. Yesus itu gini, Yesus itu gini. Tapi saudara tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan itu seperti apa sampai kita mengalaminya. Dan untuk mengalami itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Itu kita harus bisa alami, harus bisa mengecapnya. Dan mengecap itu misalnya contoh, saudara ngalamin kekecewaan, drop, tapi saudara kemudian merasakan kok Tuhan hibur aku ya, aku udah gak kuat tapi Tuhan hibur aku. Nah itu kita mengecap itu, saudara. Kita akan mengecap itu. Itu yang akan membuat saudara tersungkur dan angkat tangan dan bilang, Tuhan kok luar biasa loh, gitu saudara. Itu yang sampai hari ini membawa saya bahwa pengenalan ke Tuhan itu sampai hari ini saya belajar. Saya bukan berarti udah tahu, udah biarpun saya sekolah Alkitab atau apapun saya udah banyak dikasih kepercayaan pelayan. Bukan, sampai hari ini saya banyak belajar Bapak Ibu. Belajar lebih hari lebih baik, belajar lebih mengasihi Tuhan, belajar lebih berpegang kepada Tuhan, belajar untuk tidak takut ketika saya punya alasan takut, belajar untuk nggak boleh cemas ketika saya harus cemas. Dan seketika saya cemas, belajar untuk tidak panik ketika memang saya panik, saudara. Artinya memang ada banyak alasan. Makanya saudara-saudara, kenapa iman itu diperlukan? Kenapa saudara? Karena iman itu adalah dasar dari yang kita tidak punya tatakan, tidak punya tempat untuk berpijak. Tetapi juga salah satu dikatakan bahwa harapan yang kita memang gak ada harapannya, gak ada buktinya. Sesuatu yang kita belum lihat tapi kita percaya. Nah itu ngeri-ngeri sedap, saudara. Karena ketika memang tidak ada harapan, ada dasar untuk berharap, tapi kita harus berharap. Itu kan kurang lebih agak sedikit nekat sebenarnya, saudara ya. Kalau di bahasa sederhana itu agak sedikit aneh sebenarnya. Agak sedikit gimana ya, saudara ya. Sepertinya tuh Tuhan mengajar kita tuh sepertinya kayak main-main, tapi itulah Tuhan. Karena dia mau bahwa di luar dia tidak ada yang sanggup menolong sama seperti dia menolong kita. Makanya dia kadang-kadang tidak memberi akses banyak orang, supaya ketika ada di satu momen hanya Anda dan saya dengan Tuhan. Hanya Anda dan saya di tengah kegagalan dan keputusasaan, dengan ketakutan, kecemasan kita bahkan tingkat tinggi, hanya kita dengan Tuhan yang ada. Itu justru Bapa akan mencurahkan rahmatnya yang luar biasa. Makanya firman Tuhan berkatakan, Paulus berkata bahwa di dalam kelemahanku rohnya, kuasanya itu menjadi sempurna. Sebab itu saya suka merasa seperti ini Bapak Ibu ya. Jujur saya secara pribadi ya, jadi mungkin kan banyak orang juga nggak tahu lah. Ya nggak semua juga orang harus tahu gitu kan. Dan proses-prosesnya itu silih berganti sampai hari ini. Sebab itu saya tahu kalau saya hari ini melayani Tuhan, diberi kesempatan, boleh, aduh itu mah cuman anugerah Tuhan, saudara. Dan itu cuma kayak kesempatan sayangnya Tuhan aja, gitu kan saudara. Tapi saya banyak kali jadi punya alasan untuk kecewa dengan Tuhan, punya alasan untuk berhenti, undur dari Tuhan. Tapi saya cuma bilang, Tuhan saya nggak lihat apa-apa di depan, saya nggak tahu, saya juga nggak tahu juga harus bagaimana, gitu kan. Tapi cuma saya tahu bahwa Tuhan Engkau ada di sana. Saya tutup mata nggak ada, tapi Yesus ada di sana. Itu namanya iman, sedikit nekat dan perlu ada take action, saudara. Yang artinya kita harus menyimpulkan dengan bahasa sederhana bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia tidak akan pernah menghancurkan hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan iblis bermain atau ambil alih atau membuat kita gagal atau membuat kita kalah. Kalah boleh, tapi bukan berarti kalah itu kalah selama-lamanya. Saudara, saya berkali-kali gagal, saya berkali-kali ada di titik-titik yang paling rendah. Tapi bukan berarti itu saya di sana terus. Saudara, artinya saya harus keluar dari sana dan saya harus melihat bahwa siapa yang mengangkat saya dari titik terendah. Sama Bapak Ibu Saudara, teman-teman anak muda atau keluarga muda atau couples yang hari ini ada, atau ada orang tua yang hadir juga, keluarga dalam Tuhan, saudara. Mari kita harus menjadi nyata bahwa di depan kita nih ada banyak tantangan. Saya baca firman Tuhan. Dikatakan seperti ini, saudara. 2 Tawarik 32 ayatnya yang ke-6, 7 dan 8. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah
dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Saudara, sesulit apapun saudara, sesendiri-sendirinya saudara, sekesepiannya saudara, ada Tuhan dan ada pasukan yang banyak sekali luar biasa yang menyertai kita. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Dan kemudian dikatakan, jadi artinya bahwa yang menyertai kita tuh lebih banyak. Karena kita kadang-kadang suka melihat yang di kiri kanan terlalu banyak lawanku. Daud bilang ribuan orang mengepung aku. Anda bisa bayangkan saudara, dia nggak tahu dari mana mau datang pertolongan. Iya dong, ribuan saudara. Tapi dia selalu tahu bahwa dekat dengan Tuhan aku aman. Dekat dengan Bapa aku ada dalam perlindungan. Mau aku gagal berkali-kali, mau aku kalah berkali-kali, bangkit lagi. Firman Allah berkata bahwa orang benar jatuh berkali-kali, tapi dia akan bangkit lagi saudara. Kenapa saya berani seperti itu? Makanya kenapa saya saudara, mungkin kalau saya sering, Bapak Ibu sering dengar khotbah yang saya khotbahkan, saya hampir jarang berkata seperti ini. Saudara, bertobat jarang saudara. Artinya bahwa biarkan Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap kita saudara. Karena saya percaya bahwa Yesus itu luar biasa. Orang pelacur aja dia cari kok saudara. Artinya pelacur aja orang lain mau ditimpuk aja, tapi dia tetap ada stay di situ saudara ya. Saya dari dulu mungkin lebih kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang jatuh, orang-orang dalam kesulitan, orang-orang dalam kesendirian, orang-orang yang depresi, orang-orang yang sakit, orang-orang yang ngalamin burn out, orang-orang yang ngalamin nggak tahu harus buat apa, bunuh diri dan yang lain. Saya nggak tahu, dari dulu tuh saya ditaruh seperti itu karena saya percaya Alkitab semuanya, hampir semua isinya orang-orang gagal yang diubahkan Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Saya tidak bisa bilang bertobat benar. Firman Allah berkata kita harus bagikan, karena Paulus juga berkata seperti itu. Artinya bahwa saya sedang membawa berita pertobatan, yaitu Injil, kabar baik. Setuju? Boleh katakan amin saudara. Dan itu percaya Roh Kudus itu, firman Allah berkata dia menginsafkan saudara, dia mempertobatkan. Jadi ketika kita menyembah dia, ketika kita mengizinkan hadirat kuasanya mengalir, otomatis Tuhan sedang menjamah setiap orang. Tuhan sedang membuat setiap orang mengalami Tuhan dan bertobat saudara. Karena Roh Allah itu tugasnya seperti itu. Tapi saya secara pribadi lebih kepada ketika melihat Yesus, dia bertemu dengan orang gila di Gadara, bertemu dengan pelacur, bertemu dengan pemungut cukai, artinya orang-orang yang dipandang sebelah mata, bertemu dengan orang-orang gagal, Petrus, bertemu dengan orang-orang yang tidak punya harapan, Paulus, orang-orang yang hancur, orang-orang yang sudah reputasinya udah jelek saudara. Kadang-kadang kita sorry to say saudara, ada banyak orang-orang yang single mom hari ini dan mereka merasa tidak nyaman. Mereka ikut Tuhan, mereka ke pelayanan selalu merasa tertolak karena selalu merasa bahwa mereka nggak pantas saudara. Tapi saya berani berdiri dengan mereka kalau memang mereka tidak bisa mempertahankan keluarga dan memang suaminya udah nggak tahu entah kemana, udah nikah berkali-kali saudara, kecuali mujizat Tuhan kasih balik. Jadi bagian kita saudara jangan pernah menghakimi orang saudara ya. Kalaupun hari ini dia single mom, dia berusaha untuk keluarganya pulih, tapi jangan sampai harus menunggu itu sampai dia tidak bisa melakukan sesuatu dan Tuhan sudah datang saudara. Dia punya hak untuk mengikut Tuhan, dia punya hak untuk dihargai, mereka punya hak untuk boleh melayani Tuhan saudara. Terlepas mereka punya masalah-masalah yang memang harus diselesaikan, tetapi kan kadang-kala kita tidak bisa hanya menangisi pintu yang tertutup. Sebab itu saudara, kadang-kadang banyak ya orang didiskriminasi di gereja saudara, padahal orang-orang juga nggak tahu, orang yang melayani juga semua punya masalah yang banyak, hanya nggak kebuka aja saudara. Saudara ya, sementara kita sangat gampang untuk menghakimi orang, sangat gampang untuk judge orang saudara ya. Sebab itu saya percaya Roh Kudus itu dia luar biasa. Dia ingin setiap pada akhir zaman ini dikatakan bahwa kalau orang-orang tidak mau masuk ke rumahku, dia katakan saudara ya, kamu ke jalan-jalan, ke setiap lintasan, ke sana kamu ajak paksa orang, rumahku harus penuh saudara. Dan ini ada di akhir zaman. Saudara, kita tidak perlu lagi untuk lihat oh gereja mana lebih besar, pelayanan mana lebih besar, oh yang mana yang lebih keren, yang lebih modern, yang lebih, itu udah bukan zamannya itu. Ini udah zamannya orang yang mati pulang gampang banget saudara ya. Jadi kalau Anda hari ini hidup, Anda dan saya hari ini diberi kesempatan, itu udah thanks God banget saudara.
Jadi kalau kita juga masih tidak punya waktu untuk Tuhan, halo saudara, saya rasa hanya orang yang normal, hanya orang yang memang memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang akan mengambil kesempatan-kesempatan terbaik ini untuk mengikut Tuhan, untuk mencintai Tuhan dan untuk melayani Tuhan, saudara. Ada orang berkata, ya nanti aja lah pelayanan. Banyak orang yang dipanggil Tuhan masih muda, masih produktif, kaya juga saudara ya. Artinya bahwa kita ada duit pun bukan berarti kita bisa memperpanjang umur, betul? Anda punya banyak mimpi, Tuhan bilang selesai, dan kita gak pernah buat apa-apa, gak pernah ada dalam ladang-ladang pelayanan, saudara. Apa yang Anda tabur hari ini? Saya percaya, saya dari dulu sampai saya bilang, aduh Tuhan gak apa-apa deh, pokoknya kalau Tuhan percayakan apa, kayak yang penting saya bisa, apapun yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Saya bilang bukan soal apa yang hari ini saya bisa dapati, tapi apa sih Tuhan yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak bisa cerita vulgar untuk open semua apapun yang kami lakukan, saudara. Tapi intinya surga itu paling tahu persis, saudara. Banyak orang yang mungkin melihat ini enak ya, nggak ada masalah apa, kayaknya keren-keren aja melayani. Saudara nggak tahu babak belurnya, proses-proses. Tapi that's good for me, itu baik buat saya, supaya saya tahu ketika saya diberi kesempatan melayani, siapa yang melakukannya, belas kasihan siapa, kasih setia siapa, saudara. Karena pelayanan itu is not about the stage, bukan soal Anda ada di panggung, saudara ya. Jadi kalau hari ini ada orang, ya ampun, mau melayani Tuhan aja mesti dipaksa-paksa, dorong-dorong sampai mesti adalah, saudara ya. Saudara, saya pikir ini sudah bukan waktunya. Kita bukan lagi ini, saudara. Ada banyak orang, saudara, hari-hari ini, saudara, yang semangat luar biasa, sekalipun banyak masalah masih mau melayani. Tapi ada teman-teman saya lihat, saudara, secara pribadi ya, teman-teman yang lain, mereka punya banyak, saudara, mereka punya banyak kesempatan, mereka punya kenyamanan yang luar biasa. Kadang hati saya, aduh Tuhan, kalau saya jadi mereka, aduh udah banyak yang saya mau lakukan ini, bantu orang ini, ada banyak, saudara. Ini ada anak-anak putus sekolah, ada anak yatim piatu, ada anak panti asuhan, ada banyak, saudara. Saudara, kalau dalam hati saya, saudara ya, udah banyak pekerjaan Tuhan yang kita bisa buat, saudara. Saudara, itu aja, saudara, kita banyak orang yang waktu banyak dibuang-buang percuma. Saya secara pribadi, saudara, dari tadi saya tuh dari pagi, saya pulang dari Bandung kemarin, saudara. Besok udah full ada di studio, saudara, udah syuting dari pagi sampai sore. Dan benar-benar yang waktunya nggak ada semua, saudara ya. Jadi harus kerjain ini. Tadi saya dari ada beberapa Zoom, beberapa syuting, kemudian ada masih doain orang, terus kemudian ada pekerjaan, mengurus rumah, anak, keluarga dan yang lain, dan masih banyak yang mesti dikerjain. Rasanya, saudara, waktu itu nggak ada habis-habisnya. Maksudnya cepet banget, saudara ya. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, sedangkan saya jujur melihat ada banyak teman-teman, saudara ya. Saya bukan menghakimi, bukan. Artinya saya dalam hati, Tuhan, kalau saya dikasih waktu, kesempatan, kenyamanan seperti mereka, aduh rasanya sudah banyak yang pengen saya lakukan. Berapa di antara saudara hari ini yang gak punya banyak waktu, tapi cuma dibuang begitu saja, saudara? Kau punya banyak kesempatan, talenta, kemampuan, bahkan hal yang Anda punya di tangan, bahkan sesuatu yang Anda bisa sacrifice, tapi Anda tidak pernah melakukannya itu, atau tidak tergerak, atau memang gak mau tergerak, saudara ya. Jadi hari ini banyak sekali orang yang penting gua nyaman, gua aman dari corona, gua aman dari pandemi, finansial aman, yang lain semua oke, yang penting aku sehat, aku kuat, aman segala-galanya. Mau orang lain susah, mau orang lain hari ini lagi ke laut, mau orang lain lagi sakit, mau keadaan orang lain lagi sekarat, mereka gak akan peduli, saudara. Dan firman Allah memang berkata dalam Timotius, hari-hari ini akan datang masa yang sukar, orang mencintai dirinya sendiri. Tapi jangan salah, ketika sangkakala berbunyi, ketika waktu Anda dan saya selesai punya jadwal masing-masing, Anda tidak melakukan apa-apa, halo, di surga semuanya tercatat. Sebab itu yang saya pengen lakukan, Tuhan, saya mungkin bisa gagal, saya nggak tahu ke depan seperti apa, tapi tolong aku Tuhan, aku ingin sampai Engkau datang, aku ada di sana dan aku menyelesaikan panggilan-Mu. Aku tetap mau berkorban, aku mau setia, aku tetap mau percaya bahwa jangan pernah takut kalah, jangan pernah takut drop, jangan pernah takut ada di bawah, jangan pernah takut akan masalah apapun, jangan pernah takut gak ada uang, saudara ya. Jangan pernah takut, saudara. Saya percaya kita semua pernah ngalamin. Saya ngalamin sampai hanya mau nyari berapa juga udah susah, saudara ya. Teman saya kemarin, saya sampai terharu sekali, dia nyari uang 200 berapa sih ya? Yang itu kemarin bersaksi 20.000 ya. 20.000, mencari 20.000 itu udah susah sekali, saudara. Tapi sekeluarga tetap cinta Tuhan.
That's why Tuhan supply. Tiba-tiba ada orang yang berkati, tiba-tiba ada orang yang buka jalan, yang pesan orderan apa. Saudara, Yesus kita itu hidup banget. Saudara, kalau Anda mungkin hari ini semua oke, sehat, tubuh yang lain saudara, dan saudara gak ada tergerak sama sekali untuk Tuhan, aku mau mencintai engkau. Saudara mungkin mulai pikirkan, aduh aku semua banyak masalah saudara. Tapi ingat, Yesus itu justru ada di sana ketika kita ada masalah. Dan dia tidak pernah menghakimi. Saudara dalam masalah, saudara kalah, saudara gagal, dia gak hakimin. Dia cuma bilang, dia ulurkan tangan, ayo jalan lagi, ayo bangkit lagi. Itu Yesus yang saya dan saudara sembah. Dia bukan tipe yang kalau kita langsung ember kemana-mana saudara, betul? Iya kan? Kita gak bisa lihat pendeta jatuh, gak bisa lihat anak-anak Tuhan jatuh. Cepet banget kita, dosa lah apa kek saudara ya. Tapi saya belajar hari-hari ini udah cukup lama ya, saya belajar untuk jangan pernah melihat seperti itu. Karena Yesus justru selalu dikatakan bahwa dia sahabat orang berdosa. Percaya boleh katakan amin saudara. Biasa saudara kalau ada pendeta jatuh itu sudah WhatsApp grup itu udah rame, betul kan gitu ya. Padahal saudara banyak juga yang jatuh cuma gak ketahuan, ya kan. Jadi jangan cepat-cepat. Ada banyak orang yang jatuh hari ini pulih kok. Bukan berarti kita ya udah menjatuhkan diri, bukan saudara. Tapi kalau fokus kita, saudara lihat sosial media semuanya, nggak bisa ada pendeta salah dikit itu diobral, benar saudara. Nggak bisa ada pengajaran salah dikit itu waduh saudara. Padahal orang juga keselibet juga bisa saudara. Tapi saya tahu saudara, pekerjaan iblis sedang memang juga bekerja. Tapi Roh Kudus juga sedang bekerja dengan luar biasa. Tetapi disayangkan kalau orang-orang yang cinta Tuhan itu dan malah mendukung pekerjaan musuh. Pekerjaan yang memang gak ada faedahnya sama sekali. Saya tipe orang yang berani kalau ada orang-orang yang error seperti itu saudara ya. Makanya firman Allah berkata Yesus selalu berani sekali dia melabrak itu para Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang tahu firman, imam-imam kepala saudara. Orang-orang yang memang orang fasik, orang tahu firman tapi gak melakukan saudara. Dan saya percaya bahwa Yesus lebih mencari orang yang berdosa. Dia cari, dia hilang domba, dia cari saudara ya. 99 dia biarin, 1 dia cari. Tapi kepada orang-orang di rumah ibadah tuh dia labrak, dia banting meja. Kenapa? Karena saudara ada banyak orang yang saking tahu firmannya saudara, itu udah bukan menjadi kehidupan, tetapi untuk nyerang sana, nyerang sini, untuk mempermalukan inilah institusi ini, yang inilah, sehingga kekacauan terjadi, mulai ingin mengacaukan gereja Tuhan. Saudara sadar nggak di medsos ini ada banyak mulai terjadi kekacauan, pemecah belah lah, melemahkan satu denominasi, satu ini, pengajaran ini, menyerang hamba Tuhan, banyak sekali saudara. Mari kita menjadi bagian orang yang ada di track yang benar, yang berani berkata kebenaran, tetapi mengulurkan tangan buat orang yang terhilang, orang yang berdosa, orang yang hancur, orang yang gagal. Anda dan saya adalah sahabat dari Yesus. Yesus sahabat orang berdosa, karena kita bukan siapa-siapa. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang percaya dan berkata bahwa saya sahabat dari Yesus, sahabat orang berdosa? Anda akan melihat, Anda bertemu dengan banyak orang, Anda tidak perlu paksa dia untuk bertobat. Alirkan kasih Bapa, rangkul mereka saudara, doakan mereka. Kada orang yang memang jatuh kita gak kuat untuk narik, gak apa-apa, pray for them. Tapi paling tidak ada atensi, ada perhatian saudara. Karena jangan pernah melihat hari ini orang gagal, 5 tahun lagi dia Tuhan angkat itu bisa, bahkan melejit lebih dari Anda. Sebab itu bangkit hari ini jemaat Tuhan yang ada, mari bangkit. Ini firman yang sangat sederhana saudara. Saya juga enggak kenceng-kenceng. Biasa saya kalau khotbah kenceng-kenceng, tapi besok mau rekaman full itu saudara ya di studio. Jadi ngomongnya pelan-pelan, itu juga sudah kenceng-kenceng. Bapak Ibu Saudara, berapa di antara saudara yang mau berkata, Yesus, aku akan tahu bahwa ternyata Engkau akan ada selalu buat saya. Dia katakan ayat terakhir saya baca, ayat 7, kuatkan, teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Amazing. Jadi dia bukan hanya bantu kita, dia bukan hanya selamatkan kita, dia yang peperangan itu dia yang pimpin. Suci boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan terangkat malam hari ini. Mulai hari ini kita tahu bahwa Anda dan saya adalah sahabat orang berdosa. Kita perlu ada di mana Yesus ada saudara. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, firman ini sangat sederhana, tapi saya percaya, kami percaya, biar itu kami boleh tangkap rema. Seberapa kami jatuh, seberapa kami gagal, seberapa kami ada di titik terendah,
Kami punya Bapa yang di sana selalu membuka tangan, bahkan memeluk kami ketika orang lain meninggalkan kami, ketika orang lain melupakan kami, ketika orang lain menghempaskan kami. Bapa selalu buka tangan dan berkata, "Come to me." Dan itu Bapa yang kami sembah. Bahkan yang kami boleh dengar bahwa ternyata Engkau Tuhan sahabat orang berdosa, selalu memberi kesempatan ketika orang lain tidak memberi kesempatan. Kau Bapa memberi kesempatan. Dan kami berdoa buat malam hari ini, biar kami boleh disadarkan, kami punya Bapa yang bukan hanya menyelamatkan kami, tapi menyelamatkan hidup kami untuk kami menyelamatkan orang lain. Kami tidak akan pernah takut sendiri, karena Engkau ada justru di sana. Dalam kelemahan dan ketakutan kami, justru Engkau ada di sana. Dalam kesendirian kami, kegagalan kami, justru Engkau ada di sana Tuhan. Bahkan ketika tidak ada orang yang berdiri buat kami. What a friend we have in Jesus. Amat tulus dan benar, Dia dengan sukacita, Dia sahabat kita. Hentar kita bergema, mana ada sobat setia seperti Yesus Tuhanku. Dia dengan sukacita hentar kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Kami siap menjadi agen kerajaan Allah untuk banyak orang mengalami kasih Tuhan. Ampuni kami kalau sering menghakimi pendeta, menghakimi hamba Tuhan, menghakimi gereja, menghakimi lihat orang jatuh. Ampuni kami Tuhan. Kami kadang terbatas. Kami hanya melihat dari luar, padahal Yesus ternyata justru cari mereka. Biar mulai hari ini kami boleh melihat bahwa kasih Tuhan itu di atas segala-galanya. Demi nama Yesus, receive right now His love. Kasihnya tidak ada duanya.